Pertanyaannya adalah, dasarnya pemerintah tidak mau menerima honorer dan lebih mengutamakan penerimaan baru itu apa, Pak? Dasar hukumnya, Pak. Jadi spesifik saja, Pak. Saya mempertanyakan tadi Bapak menyampaikan untuk pendaftaran harus pakai KTP, Pak. Dari Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan KTP banyak kagak ada, Pak. Jadi bagaimana status suket? Apakah bisa mendaftar dengan suket atau tidak bisa? Nanti tolong dijawab tertulis, Pak, supaya nanti ada dasar waktu ngomong kepada Menteri Dalam Negeri yang dilanjutkan oleh Pak Tito setelah Pak Cahyo. Yang kedua, Pak, bagaimana penerimaan CPNS itu untuk honorer, Pak? Karena honorer ini banyak. Dan saya melihat bahwasanya pemerintah dari dulu tuh enggan menerima honorer. Pertanyaannya adalah, dasarnya pemerintah tidak mau menerima honorer dan lebih mengutamakan penerimaan baru itu apa, Pak? Dasar hukumnya, Pak. Jadi spesifik saja, Pak. Dan untuk itu, saya mengusulkan kepada pimpinan Komisi 2 agar kita membentuk panja, Ketua. Sehingga kita bisa lebih spesifik melakukan pengawasan terhadap penerimaan tenaga honorer ini. Daripada nanti sudah ribut demo di depan pagar, kita baru kelabakan. Tuh, Ketua. Kemudian yang ketiga, Pak, kita sama-sama paham di negara Kesatuan Republik Indonesia ini banyak calo, terutama untuk penerimaan pegawai negeri. Apa yang Bapak lakukan untuk meminimalisir itu, Pak? Ini bukan calo yang resmi, Pak, calo yang nggak resmi itu loh, Pak. Jadi dia ini ada penerimaan 100 orang bayar, dia sebenarnya nggak berbuat apa-apa. Ya, maksudnya itu calo gimana lah ya, kalau bahasa daerah itu najur gitu. Pokoknya 100 orang dia terima semua, dia nggak berbuat apa-apa, syukur-syukur ada yang masuk 10, nanti diambil uangnya. Nah, dalam hal ini saya lihat tidak pernah ada upaya dari BKN maupun dari Kementerian Manpan RB untuk memberikan informasi kepada daerah atau kepada masyarakat tuh bahwasanya itu tidak benar dan tidak mungkin itu bisa dilakukan. Nah, itu. Kemudian terkait P3K, dalam ini pertanyaan untuk Pak Menteri. Dari dulu saya sering berbicara dengan para kepala daerah. Yang menjadi lucu terkait P3K ini, yang menggaji daerah yang nerima pusat, Pak. Kalau kita berbicara tentang Pancasila, jelas tidak adil, Pak. Tidak ada keadilan, siapa yang gaji, siapa yang nerima. Ini bisa-bisa kerbau punya susu, sapi punya nama. Nah, itu tolong Bapak jelaskan apa dasarnya sehingga P3K ini digaji oleh daerah, diterima oleh pusat. Dasarnya apa, Pak? Kemudian yang terakhir, Pak, terkait statement Pak Menteri Dalam Negeri bahwasanya yang paling transparan, terbuka, baik, budi, tidak sombong, itu adalah Kementerian Keuangan, Pak. Saya juga bingung, Pak. Setiap kali rapat, Pak, di badan anggaran, yang jadi pertanyaan pertama itu adalah kenapa orang-orang di Kementerian Keuangan itu mendapat insentif dari nol? Kita semua saya rasa sependapat dan sepaham, namanya insentif itu, Pak, tidak argonya itu dari nol, Pak. Kerja dulu, sudah tercapai target ambang batas, supaya optimalisasi baru diberi insentif. Nah, insentifnya ini, Pak, argo nol sudah insentif, Pak. Itu namanya bukan insentif. Nah, itu satu, Pak. Menurut saya sudah tidak benar, tidak adil, tidak transparan. Itu yang pertama. Jadi dari Kementerian Keuangan itu sendiri, dalam hal mereka menggaji karyawan mereka, mereka tidak transparan, Pak. Apalagi kalau dibilang dengan remunerasi, itu lebih tidak transparan lagi. Nah, pertanyaannya adalah, yang kedua adalah, Bapak mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu di Kementerian Keuangan itu juga transparan, terbuka terkait masalah penganggaran. Mungkin Pak Menteri tidak ikut, Pak, pada saat rapat pembahasan di badan anggaran. Bapak tahu, Pak, pada saat kami, Pak, setahu saya, Pak, anggota DPR itu mempunyai hak legislasi, budgeting, dan pengawasan. Kami minta, Pak, data dengan Kementerian Keuangan itu, berapa jumlah DAK yang mau dibagikan dan siapa penerimanya nih? Tahu jawabannya, Pak? Rahasia.
Rapat Pak itu Pak. Dia sudah belum apa-apa, undang-undang nggak ada, dia sudah mengambil hak kami sama anggota DPR. Kalau DPR saja Pak ditutup-tutupi oleh Kementerian Keuangan, apalagi rakyat Indonesia Pak. Transparansinya di mana? Saya cuma agak bingung dengan penilaian yang transparan, baik kinerja, terus terbuka, apalagi tadi itu Pak. Nama pertanyaannya itu, oke, satu lagi itu. Yang membuat survei tadi itu siapa? Yang mengatakan bahwasanya Kementerian Keuangan itu baik. Nah itu aja. Terima kasih Ketua. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih pimpinan. Mudah-mudahan saya bisa persingkat. Yang saya hormati Pak Menteri dan jajarannya, pimpinan dan anggota DPR Komisi 2. Pertama adalah berkaitan dengan kita tahu bahwa 23 sampai 24 Februari yang 2019 ini mohon klarifikasinya bahwa kita sudah melakukan rekrutmen P3K. Tapi yang saya dapatkan informasinya pada saat ini yang 70%-nya sudah dinyatakan lulus itu belum menerima SK-nya. Jadi kurang lebih hampir 8 bulan ini masih terkatung-katung. Meminjam istilah kawan saya tadi Pak Supriyanto, ini keberkahan di sini letaknya. Harus diselesaikan karena ini juga diamanatkan dalam PP 49 2018 tentang manajemen P3K. Karena itulah kemudian ini sepertinya harus diselesaikan dalam tempo yang seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mohon klarifikasinya, walaupun kita memahami bahwa undang-undang ataupun aturan berkaitan dengan PP 49 2018 itu baru tanggal 28 November. Bisa jadi ini APBN-nya belum masuk ke APBN-nya. Ini harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan rekrutmen yang ada korelasinya dengan sistem kita yang CAT. Nah, ini menurut saya untuk P3K ini perlu ditinjau ulang. Kenapa? Karena berbeda basisnya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain bahwa daerah juga berbeda-beda. Apalagi ini kaitannya dengan P3K. Yang penting adalah kompetensi dasarnya. Kalau persoalan skill menurut saya itu adalah hal-hal yang relatif mudah untuk dilakukan upgradingnya. Yang penting adalah basis kompetensi dasarnya yang harus dimiliki. Dia punya goodwill, good moral.